Shalom. Halo, apa kabar anak-anak? Selamat hari Minggu ya. Tetap semangat. Meskipun ibadah di minggu kali ini anak-anak harus di rumah saja untuk beribadah dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Yang pasti anak-anak harus tetap semangat. Sudah siap untuk beribadah? Sudah disiapkan Alkitabnya? Jangan lupa juga persembahannya disiapkan. Kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi bersama lagu Wes Awan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya kita akan berdoa bersama, menyiapkan hati serta pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap duduk yang tenang, lipat tangan, dan tutup mata. Tirukan Bu Intan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah dan bersabdalah. Kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Shalom, apa kabar anak-anak? Salam Patunggilan. Nah, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya,
Mari kita buka dalam Alkitab kita, Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Ya, mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal 17 ayat 11 dan 19, begini bunyi firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, tadi kita sudah belajar, membaca dan mendengarkan firman Tuhan melalui Alkitab yang kita baca. Saat ini kita mau belajar tentang orang kusta yang mengucap syukur kepada Allah. Adik-adik tahu orang kusta itu seperti apa penyakitnya? Nah, di sini ada contoh ya. Nah, inilah gambaran dari penyakit orang kusta. Penyakit kusta ini sama dengan lepra. Ya, kalau kita tidak mengerti apa itu penyakit kusta itu sama dengan lepra. Dan pada waktu itu penyakit ini sangat ditakuti oleh bangsa Yahudi. Karena apa? Penyakit ini bisa menular ke orang yang satu dan orang yang lainnya. Jadi kalau orang yang terkena penyakit kusta ini, setiap ada orang yang lewat di depan mereka, mereka harus berteriak, "Najis, najis," seperti itu. Nah, di sini kita melihat orang sakit kusta ini pada waktu Yesus mengadakan perjalanan dari Samaria ke Galilea, perbatasan ini, dia mau pergi ke Yerusalem untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu dia masuk ke dalam satu desa di Samaria, dia bertemu dengan beberapa orang yang berpenyakit kusta. Nah, orang-orang ini mereka percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan mencari Tuhan Yesus untuk melihat ajaibnya, dan Allah punya mujizat yang luar biasa. Jadi pada waktu mereka melihat Tuhan Yesus, mereka bilang, "Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami." Nah, waktu itu Tuhan Yesus tidak bilang apa-apa. Dia tidak kasarannya tidak bilang bahwa "Kenapa kamu mencari aku?" Tidak, tapi Tuhan Yesus bilang apa? "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Nah, pada waktu itu orang-orang ini berlari mencari imam-imam untuk kesembuhan mereka. Adik-adik tahu kalau pada zaman dahulu seorang imam itu sangat dipercaya. Karena apa? Karena hanya imam inilah yang bisa mengatakan bahwa penyakit kusta ini sembuh atau belum. Ya, karena sangat menjijikkan sekali karena borok yang banyak di dalam tubuh mereka. Dan pada waktu mereka mengadakan perjalanan untuk menemui imam, salah satu dari mereka, orang Samaria ini, melihat bahwa kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Lantas apa yang terjadi? Dia berbalik kembali kepada Tuhan Yesus dan mencari Tuhan Yesus. Jadi dia mencari Tuhan Yesus di sini, ya. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan menolongnya. Nah, dia kembali di sini, dia mencari Tuhan Yesus, dia mengucap syukur, dia katakan, "Tuhan, aku sudah sembuh." Tapi Tuhan Yesus bertanya apa kepada orang ini? Tuhan Yesus berkata, "Bukankah yang tahir tadi ada 10 orang? Kenapa justru orang asing ini, orang Samaria ini yang kembali mengucap syukur dan memuliakan Allah?" Ya, kalau di ayat tadi dikatakan, kenapa ada bahasa orang asing? Itu bukan berarti Tuhan Yesus tidak suka sama orang asing. Tapi pada waktu itu, orang Samaria tidak bersahabat dengan orang Israel. Nah, saat ini kita belajar satu hal, bahwa Yesus tidak pernah memandang kita siapa dan dari mana kita berasal. Seperti orang Samaria tadi, kalau dikatakan orang asing, karena mereka memang tidak bersahabat dengan bangsa Israel.
Tapi saat ini kita belajar, apapun kulit kita, hitam kulit kita, putih kulit kita, keriting rambut kita, lurus rambut kita, Tuhan tidak pernah memandang. Tapi semuanya disayang oleh Allah. Dan kita patut mengucap syukur. Jadi kalau anak-anak datang ke gereja, tidak boleh membandingkan teman yang satu dengan yang lain, tapi kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat dan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan, Ibu punya nasihat untuk anak-anak dengan adanya virus corona yang sekarang ini sedang dikenal banyak orang. Ya, kita harus ingat dengan ini. Ya, di sini ada, karena sekarang lagi musim virus corona, anak-anak jangan lupa untuk bercuci tangan, mau makan dari luar, dari manapun harus rajin mencuci tangan. Ya, sehabis mencuci tangan, kalau kita keluar, kita tidak boleh lupa memakai masker. Nah, masker ini untuk menutup mulut kita dari hal-hal yang mungkin bisa membuat kita sakit, membuat kita merasa batuk, tertular dari orang lain. Dan juga jangan lupa ini, 4 sehat 5 sempurna. Ayo, siapa yang tidak suka makan sayur, mulai saat ini kita belajar untuk makan sayuran hijau, kita makan buah, ada ikan, ada daging untuk kekuatan tubuh jasmani kita. Nah, selain itu, ada satu lagi, jangan lupa berjemur di pagi hari. Karena ini libur, kita tidur malam hari dan kita bangunnya kesiangan. Jadi harus bangun pagi dan berjemur supaya tubuh kita sehat. Nah, selain itu kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup supaya tubuh kita sehat, supaya kita tidak apa? Kita tidak terkena penyakit. Nah, ini ada sakit flu, batuk, pilek, dan diare. Dari semua ini sebenarnya ada satu hal yang sangat luar biasa yang tidak boleh kita lupakan, yaitu apa? Kita berdoa kepada Tuhan. Ya, anak-anakku, saat ini kita banyak belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus tidak pernah memandang kita, siapapun kita, dari mana kita berasal, latar belakang kita, tapi Tuhan Yesus memandang bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan yang akan kita berikan. Dan nanti kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari anak-anak kita masuk dalam doa, lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Bapa, untuk saat ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya, bahkan kami terlalu yakin kami punya Allah yang sangat-sangat luar biasa. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Bapa sedang dalam kesulitan, dalam banyak percobaan yang boleh dirasakan bangsa dan negara kami ini. Kiranya Kau berkati pimpinan bangsa dan negara kami ini, Kau berkati jajarannya. Dan juga kami berdoa untuk saat ini virus corona yang menyebar di negara kami ini, bahkan di seluruh dunia. Tuhan berkati semua, Tuhan jauhkan sakit penyakit dalam bentuk apapun. Dan saat ini pun kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami. Jadikan mereka anak-anak yang hebat, anak-anak di masa depan yang bisa memuliakan Allah. Dalam studi mereka Engkau berkati, baik mereka yang sedang mencari sekolah pun Engkau berkati. Dalam masa pertumbuhan yang Engkau kasih kesehatan, kekuatan yang dari Allah. Karena kami punya Allah yang sangat luar biasa. Kami juga berdoa untuk para orang tua, Engkau kasih tanggung jawab yang cukup besar. Berkati juga mereka dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, di lingkungannya, sebagai bapak rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga. Berkati mereka Bapa, karena kami percaya dan kami yakin kami punya Allah yang sangat luar biasa. Dan juga saat ini kami tidak lupa juga berdoa untuk persembahan yang akan kami haturkan ke rumah Allah. Kiranya persembahan kami ini, baik besar maupun kecil, bisa memperlebar pekerjaan Allah di muka bumi ini. Inilah doa ucapan syukur yang kami naikkan Bapa, akan kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah,
tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang 10 orang sakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada satu orang yang sudah disembuhkan Tuhan dan datang mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih bisa disampaikan melalui ucapan langsung melalui mulut kita, bisa melalui perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun bisa melakukan kreasi dengan membuat kartu ucapan terima kasih. Saat ini kita akan berkreasi membuat kartu ucapan terima kasih. Alat dan bahannya adalah yang pertama kertas lipat, kemudian ada gunting, ada lem, kemudian ada berbagai panah spidol. Yang pertama, cara mengerjakannya adalah kita lipat kertas menjadi 2. Kemudian kita lipat dari luar dulu untuk membentuk pinggirannya. Dan dimasukkan. Kita melipatnya seperti membuat kipas. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita memasukkan kertas ini ke dalamnya. Sebelumnya kita beri lem terlebih dahulu. Kita tempelkan di dalamnya. Kemudian kita beri lem yang bagian tengah. Beri lem bagian ujung supaya membentuk tirai. Berikutnya kita akan membuat hiasan bunganya. Lipat. Kita gunting. Kita bisa menghiasi dengan tulisan atau dengan terima kasih. Sudah, hasilnya seperti ini. Hiasi.
seperti ini. Anak-anak bisa mencobanya di rumah dan dipraktekkan dengan pendampingan orang tua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan tadi. Dan kita akan menyanyi bersama untuk mengiringi persembahan kita dengan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi bercerita tentang 10 orang yang menderita sakit kusta. Nah, saat ini dunia juga sedang dilanda wabah bencana penyakit virus corona. Anak-anak, sesuai anjuran pemerintah, harus selalu menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker. Dan jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan. Seperti lagu penutup berikut ini yang akan kita nyanyikan bersama-sama, lagu Corona Go Away. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Selamat bertemu kembali. Selamat hari Minggu. Was